sudah selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Untuk mengawali kita pelajaran hari ini, silakan bantu Ibu untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum mulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai, doa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semua sehat? Sehat, Bu. Kita kembali lagi bertemu di pertemuan kita kedua ya. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan aktifkan kameranya sebentar. Ibu akan mengadakan absen. Ada beberapa siswa yang belum hadir ya. Hari ini kita akan belajar mengenai instalasi jaringan LAN. Nah, sebelumnya kalian masih ingat pelajaran kita minggu lalu kita belajar mengenai apa? Desain jaringan. Iya, desain jaringan. Masih ingat ya, minggu lalu kita belajar mengenai desain jaringan komputer. Jadi di sana kita belajar bagaimana cara membuat desain jaringan sebelum kalian melakukan instalasi jaringan. Oke, Ibu izin share screen. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai instalasi jaringan lokal. Adapun kompetisi dasar dan indikator pada materi hari ini, yaitu kita akan belajar bagaimana cara menerapkan instalasi jaringan lokal dan cara menginstalasi jaringan lokal. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu adalah melalui diskusi diharapkan mampu menjelaskan syarat-syarat jaringan LAN dengan tepat, kemudian menentukan peralatan jaringan dengan LAN dengan tepat, kemudian yang terakhir melakukan pengecekan hasil instalasi LAN dan WLAN dengan tepat, dan menyajikan hasil laporan. Oke, sebelum masuk, pernah kalian mendengar instalasi jaringan LAN? Menginstal, Bu. Pemasangan. Ya. Mau ya, memasang. Ya, bisa. Tepat sekali ya, benar semuanya, yaitu instalasi bisa dikatakan sebagai pemasangan, bisa dikatakan sebagai penyambungan juga bisa. Jadi dalam instalasi jaringan LAN itu adalah bagaimana kita melakukan penyambungan atau pemasangan jaringan LAN. Paham sampai di sana anak-anak? Paham, Bu. Manfaat dari kita melakukan instalasi jaringan LAN itu, yang pertama, kita akan mempercepat proses pertukaran data dalam jaringan. Maksudnya yang poin pertama ini, mempercepat, misalkan kalian ingin melakukan pertukaran data. Dengan adanya jaringan LAN, kalian sudah lebih cepat melakukan pertukaran data melalui sharing folder seperti itu contohnya ya. Paham ya? Paham, Bu. Ya. Dalam model pembelajaran kita hari ini, Ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning, kemudian metode penilaian masih sama seperti pertemuan kita sebelumnya. Ada penilaian aspek sikap, kemudian penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan itu melalui nanti tugas pengerjaan tes formatif di akhir pelajaran. Kemudian aspek keterampilan. Aspek keterampilan itu Ibu nilai dari kalian menyajikan hasil diskusi bersama anggota kelompoknya pada saat presentasi. Kita masuk langkah-langkah instalasi LAN. Dalam melakukan langkah-langkah instalasi LAN, yang pertama itu kalian harus mempersiapkan alat dan bahan. Nah, secara umum kalau misalnya kita tidak melakukan pembelajaran secara daring, hari ini kita harusnya praktek secara realnya. Nah, karena kita belajar secara daring, di sini Ibu akan menggunakan program aplikasi paket tracer yang bisa kalian gunakan itu program paket tracer berbasis desktop dan Android. Sama seperti ketika kalian lakukan desain di minggu sebelumnya. Adapun alat yang pertama itu tentu harus ada komputer, beberapa komputer, kemudian switch, kemudian access point. Access point dibutuhkan ketika kalian apabila diminta untuk membuat suatu hotspot area. Kemudian bahannya ada berupa kabel UTP dan LAN tester. Paham sampai di sana anak-anak? Paham, Bu. Ya, kita masuk video pembelajarannya ya. Ini tampilan ketika kalian kemarin kan sudah melakukan desain LAN, kalian di sini langsung akan melakukan penambahan IP address pada masing-masing perangkat. Misalkan pada PC 0 itu kalian gunakan IP address-nya 192.168.1.3, kemudian isikan subnet mask-nya. Begitu pula sampai dengan PC 1 dan PC 2, 1.4. Nah, ini sudah terhubung ke komputer yang memiliki IP 192.168.1.3. Oke, sampai di sana kira-kira ada bayangan ya. Nah, kita akan masuk ke, kalian bisa baca dari presentasi Ibu ini, bisa kebaca?
Bisa, Bu. Dari masalah ini, Ibu buatkan studi kasus mengenai jaringan LAN dan WLAN. Nah, itu studi kasusnya. Jadi kalian kira-kira bagaimana cara instalasinya sehingga komputer-komputer yang ada di sana bisa terhubung. Ibu sudah share juga di Google Classroom-nya, silakan nanti kalian download setelah Meet ini berakhir ya. Sebelumnya Ibu akan melakukan pembagian tugas kelompoknya. Nah, yang pertama, Rian Ibu kelompokkan bersama dengan Teok, kemudian Some dengan Trisna, Yuda dengan Cindy, Dava dengan Ferry, Yute dengan Dedi. Paham? Paham, Bu. Silakan sebentar setelah Ibu akhiri, kalian langsung menuju ke Google Classroom-nya untuk melakukan download LKPD-nya ya, sudah Ibu share di sana. Kemudian ketika kalian sudah mendownload untuk melakukan diskusi lanjutan melalui WA grupnya. Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Untuk meet pertama kita pada pagi hari ini Ibu akhiri. Selamat pagi. Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Ya, kembali lagi di meet yang kedua ya. Pada kesempatan ini kita akan melakukan presentasi yang sudah kalian diskusikan bersama anggota kelompoknya. Jadi ada yang ingin melakukan presentasi terlebih dahulu. Kelompok saya, Bu. Rian, boleh silakan. Baik, perkenalkan nama saya Albertus Rian Prakasa, kelas 10 TKJ 1, nomor absen 1. Ya. Baik, di sini jadi presentasi dimulai dari Theo. Dia akan menjelaskan poin 1 dan 2. Silakan, Theo. Izin bagi layar, Bu. Ya, silakan. Sudah kelihatan? Sudah. Mungkin bisa Jadi saya akan menjelaskan syarat-syarat jaringan LAN. Jadi syarat-syarat jaringan LAN adalah harus terdapat 3 poin seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan topologi. Untuk penjelasan yang kedua, sebutkan peralatan jaringan LAN. Peralatan yang diperlukan jaringan LAN yaitu 4 buah komputer, 2 buah laptop, 1 buah switch, dan 1 buah access point. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rian. Baik, saya akan menjelaskan dan membagikan layar. Udah kelihatan? Tuh pertanyaan nomor 3. Berapakah IP masing-masing komponen agar dapat terhubung satu sama lain? Jadi pada kasus ini terdapat 6 komponen, yaitu 4 PC dan juga 2 laptop. Dan IP-nya adalah seperti berikut, yaitu IP PC 1 192.168.22 dan subnet max-nya 255.255.255.0. Dan IPPC 2 192.168.23. Subnet max-nya juga sama seperti IPPC 1. Demikian juga pada komponen yang lain, subnet max-nya sama. Jadi komponen dapat terhubung satu sama lain. Lalu soal nomor 4. Lakukanlah instalasi LAN dan WLAN pada paket tracer. Instalasi LAN dan WLAN pada paket tracer adalah seperti berikut. Lalu soal yang terakhir, lakukanlah uji coba terhadap instalasi LAN dan WLAN. Dan hasilnya adalah seperti berikut. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Oke, terima kasih kelompoknya Teok dan Rian. Yang lain? Sama, Bu, sama. Untuk Rian dan Theo sama-sama jawabannya. Ya, untuk IP-nya bagaimana bisa dialokasikan IP-nya, ada yang masih bingung tidak? Yang penting kalau sudah mau di ping itu sudah connect, berarti sudah aman. Sudah ya? Ya, Bu. Ya. Oke, Ibu jelaskan sedikit dari tugas yang sudah kalian buat berdasarkan presentasi temannya itu Teok dan Rian. Itu sudah benar. Untuk terutama di pengelolaan IP-nya, kalian bisa melakukan variasi IP di sana ya. Bisa kalian gunakan IP kelas C dengan
kombinasi angka dari 192, 168 titik sekian titik sekian. Yang Rian tampilkan itu kan IP-nya 192.168 titik 2 titik sekian. Oke, bisa itu masih di satu network. Jadi kalian bisa pahami apa yang menjadi tolak ukur bisa dikatakan dalam satu network. Misalkan yang tadi Rian katakan, itu IP Pisindol itu 192.168.2.2 dan PC kedua dengan 2.3 itu berarti ya networknya berada di 2.0, berarti satu network dia. Kalau misalnya kalian ingin membuat PC masing-masing PC dengan beda network, itu harus kalian gunakan router, namanya router ya. Nanti itu akan kalian bisa pelajari di kelas 11. Nah, untuk tahapan sekarang ini cukup kalian bisa melakukan instalasi jaringan lokal yang sederhana, seperti contoh kasus itu hanya menggunakan switch dan access point. Nah, access point-nya itu bisa menjadikan kalian melakukan konfigurasi. Kalau di realnya ya, di praktek langsungnya, ketika kalian praktek langsung itu access point ada konfigurasi SSID-nya seperti itu. Jadi untuk menambahkan atau mengurangi suatu komputer yang terhubung ke dalam jaringan yang kalian buat itu lebih gampang. Ya, untuk kegiatan selanjutnya, Ibu melakukan refleksi sedikit terkait dengan kegiatan pelajaran tadi. Secara umum, aktivitas atau keaktifan kalian itu sudah bagus. Paham ya anak-anak? Iya, Bu. Paham, Bu. Kemudian sekarang ada yang bisa menyimpulkan untuk pelajaran hari ini. Oh, Yuda, silakan. Yuda, aktifkan dulu gininya. Sudah, silakan. Menurut kesimpulan saya adalah instalasi jaringan memerlukan peralatan dan bahan-bahan yaitu seperti hub, switch, router, repeater, bridge, modem, dan kabel. Oke, benar sekali ya. Jadi kesimpulan kita belajar pada kegiatan pembelajaran hari ini berdasarkan kasusnya itu, yang pertama syarat LAN, instalasi LAN itu yang pertama harus adanya perangkat keras, ada perangkat lunak dan topologinya. Kemudian perangkat-perangkat apa saja yang diperlukan berdasarkan kasus tersebut. Dari kasus tersebut kalian bisa memaparkan perangkat yang diperlukan itu berupa 4 buah komputer atau PC, 2 buah laptop, 1 buah access point dan 1 buah koneksinya. Ketika kalian sudah melakukan uji ping dari PC satu ke PC yang lain, kalau misalnya sudah muncul di replay from itu berarti sudah terkonek, berarti sudah nyambung. Paham ya sampai di sana? Paham, Bu. Untuk materi kita minggu depan, pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai perawatan dari jaringan LAN. Bisa kalian searching dulu. Kemudian sekarang sebelum Ibu akhiri, mungkin bisa kalian memberikan kesan dan pesan terhadap pelajaran hari ini. Silakan, siapa yang bersedia? Saya, Bu. Kesan saya menjadi paham tentang menerapkan instalasi jaringan lokal atau LAN. Apakah Ibu menjelaskan terlalu cepat atau bagaimana? Sudah pas atau bagaimana? Silakan, bisa. Udah pas, Bu, udah seru juga belajar. Sebelum Ibu akhiri, kembali lagi Ibu ingatkan untuk tugas-tugasnya yang sudah kalian buat tadi, silakan itu dikumpulkan melalui Google Classroom. Kemudian setelah Meet ini berakhir, silakan kalian lakukan penilaian pengetahuan di Google Classroom-nya. Ibu sudah share tes formatif 2-nya, silakan itu dikerjakan dengan baik. Untuk hari ini, karena tadi dibuka dengan doa, kita akhiri dengan doa juga. Silakan. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih Rian, terima kasih kepada semua anak-anak. Terima kasih, Bu. Ya, Ibu Terima kasih, Bu. akhiri. Selamat siang. Siang, Bu. Yang Bu. Yang, Bu. Halo, Bu.